Sampai kapan masyarakat pribumi hanya diam saja ketika ulamanya dihinakan oknum keturunan jahiliyah yang hanya numpang hidup di Indonesia? Ini sudah sangat keterlaluan. Ini saya kira Banser jangan diam saja nih. Ini orang satu ini mesti dikasih pelajaran. Wah heran sama oknum-oknum yang namanya oknum Yaman dan oknum Arab. Bisanya hanya bikin gaduh. Dia mengatakan, dia menuduh bahwa Yahya Stakuf lupa adiknya peralat identitas PBNU untuk berburu kekuasaan secara tidak bermartabat. Kami tidak ingin ada politik identitas, kami tidak ingin dijadikannya identitas sebagai alat politik, apakah itu etnik atau agama, termasuk identitas NU. Anda harus bisa membedakan mana orang yang memburu kekuasaan dan mana orang yang diburu kekuasaan untuk dikasih jabatan karena prestasi tertentu. Ini gambaran bahwa ekologi sosial Nahdlatul Ulama ini adalah bakul sampah. Ini bakul sampah yang akan terus lahir. Dia ingin mencoba mengkerdilkan nama baik NU itu. Dia ingin mencoba mengkerdilkan tokoh-tokoh yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama. Kalau bisa usir aja yang namanya oknum-oknum keturunan itu. Udah numpang, belagu. Ini kan bagian dari contoh bagaimana kelompok itu congkak, arogan dan tidak tahu diri di negara kita. Kan gitu. Apakah kita harus rasis? Mengatakan Anda dari mana dan Anda siapa? Faisal Asegaf. Mesti kita rasis? Hah? Nanti kalau orang-orang misalnya ya orang-orang NU marah, nggak mau melindungi mereka, ya mereka bisa terusir loh. Iya, lama ini kan banyak orang bersabar kan karena masih merasa nggak enak sama orang-orang NU kan gitu kan. Lagi dan lagi, sebenarnya kita sudah sangat muak dengan ulah para warga keturunan kaum jahiliyah yang tiada hentinya terus menyebabkan kegaduhan dan menebarkan permusuhan terhadap kita sebagai warga pribumi Indonesia. Sebenarnya kita sudah berusaha menahan diri dan mencoba untuk tidak bernarasi rasis terhadap mereka para warga keturunan. Namun kenyataannya ketika kita yang berusaha menahan diri, justru mereka yang malah terus-terusan bersikap kurang ajar dan tiada hentinya untuk terus menebarkan api permusuhannya kepada kita. Faisal Asegaf, si WNI keturunan ini untuk yang kesekian kalinya menghina dan merendahkan martabat ulama kita di Nahdlatul Ulama, yang notabene beliau semua adalah ulama asli pribumi Nusantara dan ulamanya warga pribumi yang keilmuan serta ahlaknya jauh lebih mulia dibandingkan dengan ulama-ulama dari keturunan kaum jahiliyah. Biarlah kita terus bersikap rasis terhadap mereka daripada kita yang menahan diri atas kelakuan bejat warisan leluhur mereka. Namun akhirnya mereka justru semakin menjadi-jadi dan semakin kurang ajar terhadap ulama-ulama kita. Mereka tidak pernah sadar diri bahwa mereka itu siapa dan berasal dari mana. Kebaikan bangsa Indonesia tidak membuat mereka berterima kasih, tapi justru membuat mereka semakin berlagak menjadi tuannya warga pribumi. Menganggap bangsanya lebih mulia sehingga merasa bangsa mereka wajib dihormati oleh kaum pribumi. Mereka tidak pernah sadar nenek moyang mereka adalah bangsa paling jahiliyah di dunia. Sehingga Allah menurunkan begitu banyak nabi untuk memperbaiki kerusakan yang telah dibuat oleh moyang mereka di muka bumi. Tidak sekali dua kali para warga keturunan kaum jahiliyah menghina dan merendahkan ulama pribumi. Bahkan Nahdlatul Ulama sebagai rumah besarnya umat Islam bangsa pribumi pun tidak ragu mereka hina serta mereka rendahkan martabatnya. Dan entah apa alasannya, sehingga mereka begitu membenci dan memusuhi Nahdlatul Ulama. Padahal NU adalah rumah besarnya umat Islam bangsa pribumi Indonesia, yang notabene adalah saudara mereka yang seagama. Hinaan demi hinaan Faisal si warga keturunan jahiliyah terhadap NU dan para ulamanya tentu membuat kita semakin muak dengan kelakuan mereka. Tapi anehnya, meskipun dia sudah berkali-kali dilaporkan ke pihak kepolisian, namun hingga saat ini dia terus bebas berkeliaran dan seolah laporan-laporan tersebut tidak pernah ada tindak lanjutnya. Maka sangat wajar kalau kita bertanya-tanya, apakah Faisal Asegaf ini memang seekor anjing peliharaan yang memang sengaja dipelihara dan dijadikan alat untuk menyerang NU dan para ulamanya, sehingga laporan apapun terhadap Faisal Asegaf akan terus mental dan tidak pernah ada kelanjutan kasus hukumnya.
Pikiran Anda kerdil, selepel dengan Abu Janda. Urus saja ormasmu, jangan sok ngatur umat. Gila ini. Saya kira NU tidak pernah ngeklaim bahwa seluruh umat Islam yang ada di Indonesia itu adalah umat NU. Saya kira nggak pernah ngeklaim. Cuma ketika NU ngomong bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia berorganisasi Nahdlatul Ulama, iya. Nah kalau orang-orang gurun ini bikin gaduh, orang-orang gurun ini bikin provokasi, kalau bisa dia suruh pergi aja ke tanah gurun sono, ke negaranya. Di sini tuh dia numpang, terus numpang badok, numpang makan, bikin gaduh. Kawan-kawan Anda yang justru selalu mengklaim seluruh umat Islam itu adalah jadi Gus Yahya itu ngurus umat NU. Kalau Anda ngomong seperti itu, Anda merecoki orang NU dan Anda siap-siap berhadapan dengan orang NU kalau seperti itu tuh. Dan nabuh genderang perang. Terus-terus kayak gini ya saya nggak bisa menjaga. Nanti kalau orang-orang misalnya ya orang-orang NU marah, nggak mau melindungi mereka, ya mereka bisa terusir loh. Wajibannya kan mengingatkan, kalau nggak mau lanjutin, kalau mau kasar-kasar lanjutin, nanti tanggung sendiri akibatnya. Orang ini amat benci NU, sering dia menghina, mencaci dan memfitnah NU dan ulama-ulama NU. Sudah pernah dilaporkan ke polisi oleh beberapa pihak, tapi kesannya tidak diurus. Jangan-jangan dia ini emang dipelihara dengan tugas memusuhi NU, tanda tanya. Tidak pernah ada tindak lanjutnya. Begitulah ketika si warga keturunan jahiliyah ini dilaporkan atas penghinaannya terhadap NU dan para ulamanya. Pihak kepolisian pun tidak pernah menjelaskan supaya publik mengetahui, khususnya warga Nahdien, tentang bagaimana kelanjutan kasus hukum yang menjerat Faisal Assegaf, si WNI keturunan yang tak tahu diri ini. Laporan demi laporan seolah-olah hanya menguap begitu saja. Jangankan ada tindak lanjutnya, bahkan hanya sekedar menjelaskan kepada publik pun aparat tidak pernah melakukannya. Maka sangat wajar jika kemudian kita berkonspirasi bahwa si Faisal Assegaf ini adalah seekor anjing peliharaan yang memang sengaja dipelihara oleh kekuatan tertentu untuk menyerang dan menjatuhkan kewibawaan ulama-ulama NU. Karena bagaimanapun, seekor Faisal Assegaf tidak mungkin tidak bisa tersentuh oleh hukum, kecuali di belakangnya memang ada kekuatan besar yang selalu melindunginya dari pihak-pihak yang selalu diserang olehnya. Dan jika memang seperti itu, maka kita hanya bisa pasrah sembari menunggu puncak kebiadaban mereka terhadap kita bangsa pribumi Indonesia. Hingga pada akhirnya kelakuan jahiliyah mereka akan mendapatkan arus balik dan perlawanan dari bangsa pribumi Indonesia. Sehingga hukum rimba pun berjalan dengan sendirinya untuk membungkam mulut busuk mereka para keturunan kaum jahiliyah. Hukum alam selamanya tidak akan pernah hilang, dimanapun tempatnya dan siapapun jenis kaumnya. Ketika suatu kaum terus melakukan perbuatan yang dirasa tidak sejalan dengan komunitas di sekitarnya, maka cepat atau lambat perlawanan akan segera datang. Dan arus balik akan segera menggulung mereka, karena bagaimanapun juga sampah memang harus segera dibersihkan dan tidak boleh terus dibiarkan keberadaannya. Lanjutkan kalian kasar-kasaran, arogan-aroganan, sombong-sombongan, lanjutkan. Tunggu nanti publik menghukum kalian. Kalau publik menghukum kalian, itu Allah yang menghukum kalian. Kalian datang-datang petentang-petenteng, nggak ngerti, nggak mau belajar sejarah. Ini saya peringatkan karena saya cinta. Tapi kalau kalian nggak mau percaya, silahkan lanjutkan. Ngamuk, hina orang Jawa, hina orang Hindu, hina orang Buddha, hina orang Nasrani, silahkan lanjutkan. Dan tanggung akibatnya sendiri. La tabdila li sunnatillah. Sesuatu yang tidak benar, tidak beres pasti dilawan. Pasti akan menerima arus balik.